menekankan ojo gampang dadi wong sing prasangka gitu kan. Sebab jika yang kamu prasangkai itu ternyata benar, maka kamu untuk mengakuinya menjadi berat. Kenapa? Akibat akumulasi yang menumpuk bahwa tentang kebenaran malaikat, tentang kebenaran ganjaran, tentang kebenaran surga dan neraka, dosa dan pahala, sebenarnya hujahnya sudah demikian kuat, laisa bi amaniyikum wala amanil kitab, bahwa al-haq itu min rabbik, bukan laisa, sama sekali bukan hasil dari imajinasi angan-angan yang kamu ciptakan kemudian kamu tuangkan dalam bentuk tulisan, wal amaniyi, dan juga bukan hasil dari bacaan. Karena yang dimaksud Alkitab itu sesungguhnya keberadaan Rasul itu sendiri, atau keberadaan yang hak, yang sah dan wenang itu sendiri, atau keberadaan Khalifah Allah itu sendiri. Khalifah itu kan wakil. Wakil itu mengenal yang diwakili, antara wakil dan muwakal itu jelas mengenal sebagai hak, sebagai yang hak, sebagai yang sah, sebagai yang wenang menyampaikan tentang kebenaran. Tahu persis, bukan didasarkan katanya dan jarini begitu ya. Keimanan itu bukan berangkat dari intuisi, bukan berangkat dari anggapan wa malau bimin ilm. Segala sesuatunya harus dengan ilmu, tidak dengan prasangka. Saat seseorang itu tidak memiliki ilmu, ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan, ilmu itu adalah sesuatu, ilmu itu adalah sesuatu atau alat, ya, alat yang dapat membuka hakikat. Ilmu itu sesuatu yang membuka hakikat, atau sesuatu yang membuka dibalik yang tampak kasat. Katakanlah Allah itu nama, untuk mengenali yang punya nama, alimul ghaibi, ilmunya adalah ilmu al-ghaib, ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan. Ilmu itu untuk membuka hakikat. Kalau saya membaca banyak buku, banyak kitab, banyak tulisan, kemudian saya mengatakan mengenal Tuhan, itu wawasan, itu pengetahuan, itu wacana, kemudian didukung dengan intuisi, dikembangkan dengan pikiran, kemudian saya merasa mengenal Tuhan. Lah inilah yang menjadi kacau, mengacaukan. Yatabiuna iladon, sungguh tidak dikatakan menjadi pengikut, beritba, jika tanpa ilmu yang menjadikan mengenal. Ilmu itu menjadikan makrifat, ilmu itu menjadikan mengenal. Kalau kita wawasan tentang Pak Karno, wawasan tentang Pak Harto, bisa di banyak buku, banyak bacaan. Tapi kalau kita mengenal, bertatap muka, bersalaman, tahu persis, maka itulah menjadi sebuah ilmu mengenal. Ilmu itu menjadikan mengenal. Mengenal menjadi mengetahui, menjadikan mengetahui. Itulah yang dikatakan ittiba. Tapi jika tidak, maka akan dilakukan prasangka. Wa inadon, sungguh prasangka itu tidak akan pernah menyentuh al-haq. Kalau kita mengatakan al-haq, pasti yang tersimpan min robik, kan gitu kan. Kita tidak akan pernah menyentuh al-haq min robik. Nah, belum cukupkah ayat-ayat ini kan? Makanya di surat Rum bahwa tersebut akibat tanpa ikatan janji dari Allah, ikatan yang menjadikan seseorang itu dapat bersaksi. Rukun Islam yang pertama itu saya bersaksi, dan al-awaludin, pangkal pokok kehidupan, itu juga makrifat. Tanpa bersaksi, tanpa makrifat,
tanpa ada yang menunjukkan keberadaan Tuhan sehingga tidak mungkin dapat bersaksi, maka kehidupannya hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia ini, sedang tentang akhirat itu lalai. Ini satu aneh karena saya mencoba mengikuti alur tulisan saja. Karena sebenarnya sungguh bahwa kehidupan itu ada dua, yakni kehidupan yang lahir dan kehidupan yang batin, kehidupan yang wadah dan kehidupan yang isi. Sehingga seharusnya yang diselamatkan dengan perilaku-perilaku yang selamat pun juga kehidupan yang lahir dan kehidupan yang batin. Karena secara diri sebagai jiwa atau sebagai anfus, manusia ada diri yang lahiriah dan ada diri yang batiniah yang berada di dalam jiwa. Ini bisa kamu, itu kehidupan ada dua. Tadarruyatul alal batin. Kehidupan yang lahir itu merupakan refleksi penampakan dari kehidupan yang batin. Keberadaan akhir mentrobik itu dalam sebuah ikatan pernyataan. Aku bersaksi atas mengadanya hakikat. Hakikat itu keberadaan diri Tuhan. Hakikat yang sebenarnya, pemilik daya kuat, tempat kembali, tempat mawon, tempat bergantung, itu adalah keberadaan Tuhan. Mengenali hakikat berarti mengenali Tuhan. Mengenali hakikat diri berarti mengetahui tentang fitrah manusia yang asal fitrah dari fitrahnya Allah. Wa'dallah, maka disebut wa'dallah, bukannya wa'dallah. Ikatkan diri, mengikatkan dengan Allah, janji Allah, ikatan janji Allah, sebuah wujud atas sebuah janji prasaksian, aku bersaksi. Yang sebenarnya ikatan bersaksi itu adalah dari Allah, dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya bagi mereka yang telah dalam ikatan bersaksi, sehingga tahu tujuan hidup, untuk apa hidup, kemana hidup, dan mengetahui apa fungsi jasad, apa fungsi dunia terkait dengan kehidupan akhirat, dan untuk keselamatan menuju kehidupan akhirat setelah masa pakai jasad habis. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang adanya kehidupan. Ada kehidupan yang lahir dan ada kehidupan yang batin. Kehidupan lahir dengan tatanan syariat, intinya tidak berpecah belah. Kehidupan yang batin dengan hidupnya hati nurani mengingati keberadaan Dia, sehingga dalam fakta daya kuat adalah daya kuatnya Tuhan, maka mutlak mengenali Tuhan, sehingga kita akan rasa nyoto sing obah osek pangeran nek duwe ngilmune kan. Dan kehidupan berakhirat, jadi secara fakta kehidupan itu ada kehidupan berdunia dan ada kehidupan berakhirat. Jadi kehidupan dunia ya saat ini karena oleh fisik, kehidupan berakhirat karena ada batin gitu. Berakhirat itu ya saat ini, saat hatinya itu telah mengenal Tuhan, ya, mengingati Tuhan. Walaupun nyatanya saat tingkat mampu nih cara mengingatinya sih, kita ngomong idealnya gitu ya. Jadi kehidupan berdunia oleh yang lahir itu dengan tatanan syariat, intinya tidak berpecah belah. Makanya semua syariat, ubudiyah, ritual yang dilakukan itu untuk membentuk kepribadian tidak berpecah belah secara diri, menyinkronkan, mensinergikan tangan, kaki, utek, mata, kuping, hati, kan gitu. Allahu Akbar, tangannya obah. Allahu Akbar itu kan itu sunnah kan gitu kan. Tapi muni Allahu Akbarnya wajib. Orang mengatakan demikian fardu. Sebagai dari rukun. Katakanlah gitu. Itu kemudian utaknya kan konsentrasi supaya enggak belayang ke sana-sana. Jadi Allahu Akbar. Ini utaknya koming
Ini utek ki konslet. Jadi Allahu Akbar. Kan gitu kan Allah Akbar kan konslet. Karun jotosi kancane ngene-ngene kan gitu. Itu konslet. Tapi semua aktivitas kehidupan ritual yang ada, sholat itu intinya adalah untuk terbentuknya kehidupan yang tidak berpecah belah. Dan kehidupan berakhirat oleh batiniyah dengan tatanan hakikat, yakni mengenali jati diri fitrah manusianya, yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah sendiri. Zikir. Jadi kehidupan berakhirat itu adanya ilmu zikir, ilmu yang menjadikan adanya kehadiran, keberadaan dia yang punya nama Allah. Jika itu diingat bareng dengan keluar masuknya nafas, maka ada kehidupan di dalam batin. Dan saat ini hatinya hidup, batinnya hidup karena ada ingatan keberadaan dia. Maka semua aktivitas kita kenali hanya sebagai alat, hanya sebagai media atau alat untuk mengembalikan jati diri fitrah manusia yang asal fitrah ini dari Allah, dikembalikan dengan menjalankan tatanan kehidupan syariat berdunia. Yang kehidupan syariat itu baik sholat, puasa, zakat, semuanya untuk terbentuknya perilaku tidak berpecah belah, sehingga menjadi aneh, menjadi asing, menjadi aneh, ironi pada saat orang sholat, poso, zakat, haji bolak-balik ning tukaran, olo-oloan, membuli, itu menjadi aneh. Kehidupan yang lahir dengan tatanan syariat yang harmonis, terlepas dari agama suku bangsanya, kan begitu kan seharusnya. Tapi yang kehidupan yang batin itu adalah zikir, ingat kepada Tuhan, sinkron namanya, harmonis, tertata, sehingga tahu untuk apa hidup, tujuan kehidupan diketahui. Makanya kan di surat 8-nya kan sangat jelas toh. Kenapa sih menungso ki kok ora podo bertafakur tentang diri mereka yang berada di dalam jiwanya, bahwa ada diri yang berada di dalam jiwa, fi itu di dalam angfus, di dalam jiwa. Padahal sangat jelas, konkret, ayat-ayat dipampangkan bahwa kebahagiaan dan ketentraman itu adalah masalah batin. Ma khalaqallah, sungguh bahwa Allah sama sekali tidak akan menciptakan langit dan bumi wa ma bainahuma, dan di antara keduanya itu pasti ada hakikat, bukan masalah yang tampak lahir. Dan yang lahir, yang jasad itu ada masa pakainya, selesai dipendem gitu. Bosok, nek dipendem kok gak bosok, tanda tanya. Kalau ada yang berpendapat Nabi Rasul itu enggak bosok, enggak ada wong dibongkar juga ana isine sapa. Itu hanya ada pendapat semacam itu. Roh po. Lah nek gak bosok lah nyapa dipendem. Ya dilebokne kaca gitu saja toh. Logikanya kan begitu seharusnya. Nabi Muhammad itu ngopo harus dikain kafan, diberatkan dengan kafan, beliau juga supaya menyatu dengan tanah, menyatu dengan tanah. Jadi roji untuk maknanya kembali kepada asal penciptaan, rogo tanah ya kembali kepada tanah. Nek ji utuh itu ya menjadi tanda tanya. Pada saat bahwa sungguh penciptaan langit dan bumi, dan di antara keduanya itu ada hakikat, ada hak min robik, ada hakikat, bukan masalah yang lahiriah, jasad yang tampak mata. Dan diri yang berada di dalam jiwa itulah yang kembali kepada Tuhan, merasakan yang menadru ila rabbika nadhiroh, yang menadru ila rabbiha nadhiroh,
menyatakan wajah berseri-seri hanya kepada Tuhannya melihat. Saat ini hakikat diingkari, jasad rojiunya ke tanah, kembali kepada tanah. Hati ngadap, ruh sirno kembali kepada asal usul, kepada Tuhan. Sir atau rasa yang menyatu merasakan indah melihat keberadaan Tuhan. Diri yang berada di dalam jiwa, diri yang berada di dalam hati nurani, diri yang berada di dalam ruh, diri yang berada di dalam sir atau rasa. Diri ini yang kembali kepada Tuhan, merasakan indah menyatu dengan Tuhan. Diri yang fitroh, diri yang berada di dalam jiwa, jika ini diingkari, sama saja mengingkari biliqa'i rabbihim la kafirun, sama saja mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Ayatnya kan jelas banget. Ini aja sebenarnya jelas banget gitu. Gerak-gerik aktivitas yang kita lakukan, yang manusia lakukan, itu selalu berorientasi pada materi untuk materi, dunia untuk dunia, nafsu untuk nafsu.